Mengapa makam Tionghoa berukuran besar? Yuk kita bahas, ada 6 fakta menarik. Banyak yang mengira bahwa warga Tionghoa dikubur bersama hartanya. Benarkah anggapan ini? Halo guys, jumpa lagi. Selamat pagi semua kawan. Pagi ini kita akan meninjau dan melihat-lihat perihal konten yang berjudul kuburan Cina, yang mana kuburan tersebut sangat unik ya, yang bisa kita lihat selain daripada yang lain, dan kita perlu tahu apa maknanya dari kuburan dalam bentuk seperti ini. Yuk guys, kita gali yuk. Ya, inilah guys salah satu contoh ya dalam bentuk kuburan, artinya sangat unik ya untuk kita lihat ya. Ciri dan bentuk makam ini tidak lain adalah memiliki gundukan tanah yang agak tinggi, berukuran besar, dan meja persembahan di depan nisan. Ada tonggak yang berupa dewa bumi sebagai penjaga di sebelah kiri makam, dan nisan yang disebut Bong Pai bertulisan kanji Cina. Bentuk makam Tionghoa yang besar biasanya mencerminkan status yang di makam. Semakin besar makam, semakin tinggi status yang di makam. Masyarakat Cina tradisional memiliki konsep kematian tersendiri. Orang Cina tradisional percaya orang meninggal akan berpindah tempat ke dunia lain. Dunia tersebut mirip dengan dunia hidup sebagai manusia. Jadi saat dimakamkan, jenazah orang Cina tradisional akan mengenakan pakaian terbaik dan semua barang kesukaan semasa hidup ikut dikuburkan. Zaman dulu, makam-makam Cina Bong Pai-nya atau nisan terbuat dari kayu untuk orang-orang yang tidak mampu. Namun untuk makam pejabat dan orang kaya biasanya menggunakan Bong Pai batu dan berukir aneka simbol religi di makamnya. Ragam hiasan di Bong Pai diambil dari aneka motif, gambar yang berkaitan dengan kisah dewa-dewa, simbol-simbol keberuntungan, kesejahteraan, bakti, dan hal-hal baik. Rata-rata hampir sama dalam bentuknya ya. Ya mungkin juga ada sebagian yang keluarga ya. Jadi dalam bentuk dan arsiteknya dibuat seragam ya. Dan nisan ini dibaliknya guys. Dan mengenai kuburnya adalah di belakangnya ya. Yuk kita lihat ke dalam lagi yuk guys, di area pemakaman ini ya, karena masih banyak tanaman-tanaman yang dianggap masih luas ya.
Untuk tradisi ziarah makam, biasanya pengunjung makam menjelang Imlek tidak menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Cina. Sembahyang di makam ada waktu khusus, yaitu ketika masa Cheng Beng atau Qingming. Membersihkan kuburan dan berdoa untuk leluhur saat momen Cheng Beng, sanak saudara kerabat mudik untuk membersihkan makam bersama orang tua atau leluhur. Tidak semua jenazah orang Cina dimakamkan. Alternatif lain adalah kremasi. Biasanya dilakukan sesuai permintaan sebelum meninggal. Untuk itu ada rumah abu, tempat menaruh abu jenazah, dan tetap didoakan saat momen Cheng Beng. Banyak yang mengira bahwa warga Tionghoa dikubur bersama hartanya. Benarkah anggapan ini? Mungkin dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Yang ada, harta benda itu ditiru dengan kertas, kemudian dibakar. Cerita tentang harta dikubur etnis Tionghoa ini selalu muncul, guys, karena sejarah mencatat kaisar-kaisar dan para pejabat Cina di masa lalu selalu dimakamkan sedemikian rupa bersama harta. Salah satu contohnya adalah makam Qin Shi Huang, kaisar pertama dan pemersatu Cina. Dan sekarang itu sudah tidak ada lagi, guys. Tapi yang masih berlaku, guys, yaitu di kalangan warga Tionghoa, jari orang tua yang meninggal biasanya dipakaikan cincin perak. Cincin ini biasanya diberikan kepada keturunannya. Itu pun tidak ada kewajiban. Kalau dulu juga sering dipakai cincin dari batu giok. Mungkin karena di Cina banyak batu giok. Kemudian setelah melampaui masa 100 tahun atau minimal 30 tahun makam akan dibuka. Warga Tionghoa saat ini tidak berani membongkar makam lebih cepat karena mereka khawatir mayat masih utuh. Itu pertanda sial bagi keluarga. Setelah makam dibongkar, tulang belulang dikumpulkan. Cincin yang ada diambil anak cucu sebagai warisan. Tulang belulang dari makam itu kemudian dikremasi dan abunya dimasukkan dalam wadah. Saat ini banyak pula yang langsung dikremasi tanpa dimakamkan terlebih dulu. Cincinnya diambil sebelum dikremasi. Nah, itu sebagian cerita dan 6 makna dari kuburan Tionghoa ya, guys. Seiring perkembangan zaman, tidak semua makam Tionghoa memiliki ciri tersebut. Banyak orang Tionghoa yang menganut agama lain dan menyesuaikan makam dengan bentuk makam agama yang dianut. Demikian konten dari kami ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat dan sukses selalu. Iwan State 31.